Ya. Yang tugas kemarin Tugas ya. Baik, bisa kita mulai. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, anak-anakku sekalian, pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada siang menjelang sore ini kita masih diberi kesehatan, diberi waktu, diberi kesempatan untuk melanjutkan pelajaran kita. Sholawat dan salam semoga senantiasa tercurah pada junjungan agung Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, para keluarganya, para sahabatnya, para tabiin tabiina dan pada kita yang memuliakan ajarannya. Untuk berkahnya pelajaran hari ini, mari kita berdoa kehadiratnya, menundukkan hati dan pikiran. Berdoa dipersilakan. Baik, terima kasih. Berdoa tidak pernah selesai ya. PR-nya sudah dikerjakan kemarin. Ya, baik, bisa dikumpulkan ya. Ini tuh seragam, semuanya bukunya tuh gitu. Tadi saya Ibu lihat di kelas 2 sama begitu. Semuanya seragam ya, buku catatannya itu pakai. Baik, untuk ini Ibu pakai bahasa Sundanya ini. Bu, ya, cahara basa. Ini nggak tahu anak Ibu yang beliin sih, dari Sofi juga ada. Ininya. Ya terserah kalian mau beli atau tidak. Mari kita belajar saja gitu ya, belajar bahasa Sunda. Cuman kalau melihat dari potensi kelas ini, walaupun mungkin orang Sundanya hanya 20% gitu, tapi apapun ya Ibu tetap harus menyampaikan ya, nanti sesampainya saja. Mudah-mudahan paling tidak bisa mengenal begitu ya. Hari ini pelajarannya adalah menterjemah. Ini di sini apa namanya? Kalau Ibu lihat di kurikulum Dikbud atau Diknas ya, buku ini itu mengacu ke kurikulum itu. Jadi ternyata titik beratnya di sini ditekankan itu menterjemah. Cuman kan kalian juga bingung menterjemah bahasa Sundanya tidak tahu. Tapi ya apapun yang harus dilakukan ya. Ini kalau ini ada namanya judulnya tuh gimana caranya ya tugasnya, Gulliver di Lilliput, tapi Ibu nggak ngambil naskah itu, ngambilnya yang agak ini kekinian ya, judulnya oleh Kang Emil dari Amerika. Gimana cara Anda bisa memotong gitu ini terus nanti diterjemahkan? Ada ini kan ada WA-nya ini ya. Kayak Ibu foto di apa? Disebar ke grup, nanti terjemahkan ya. Sama sebelumnya esensinya sama dengan kemarin kan, ketika apa namanya? Ibu menyuruh mengarang gitu kan. Oleh Kang Emil di Amerika. Oh ini sudah diterjemahkan ini ya, naskah bahasa Indonesia, terjemahan bahasa Sundanya ada, kemudian di sini
Oh, nih. Jadi di sini gini, Mas Mbak, ada naskah bahasa Indonesianya, kemudian diterjemahkan ke bahasa Sunda. Nah, jawab pertanyaannya, ntar ya. Nah, nanti kita bahas bareng-bareng pertanyaan ini. Apa Mas Raka kemarin itu namanya grupnya? Bahasa Sunda ya? Bahasa tapi kok nggak ada Mas bahasa MGMP, adanya MGMP. Nama grupnya apa? Grup kelasnya? Atau tar Ibu masih atau Ibu belum masuk di grupnya, sudah masuk belum Ibu Mas? Kelas 10 coba ya, kelas 10. Pengantar digital, pengantar akuntansi, kelas tafsir. Belum ada ya Mas? Bahasa Sundanya gimana nulisnya? B Sunda. Oh iya ya, ada. Oke. Ini naskah dan pertanyaan. Itu halaman pertama ya. Naskah bahasa Indonesianya. Kebaca Mas Mbak? Sudah sampai di grupnya kan? HP-nya di kelas. Hah? Oh. Sudah dulu. Ini ibunya soalnya di foto di itu gitu ya.
Satu, dua, tiga. Kalau dari HP ibu masuk ke situ bisa nggak? Nggak tahu ya kalau HP Maya kalau ke situ ya. Kalau dari laptop bisa kan masuk ke situ ya? Dari WA dulu. Tidak ribut ya. Ya, dan ini pakai semuanya ada HP-nya. Oke, baik. Silahkan dibuka di WA-nya ya, walaupun ibu nanti akan tampilkan juga di sini. Ya, sangat.
Mas yang tengah siapa namanya nih? Rafif. Coba dibaca yang di itu, yang naskah bahasa Indonesianya. Oleh Kang Emil dari Amerika. Biar kedengaran semua. Oke, silahkan. Oleh Kang Emil dari Amerika. Wali Kota Bandung, Ridwan Kamil, melakukan kunjungan kerja ke Amerika Serikat awal Juni 2015. Berada di AS selama 10 hari. Banyak agenda kegiatan yang dilakukan Kang Emil. Sapaan akrab Ridwan Kamil. Secara khusus, Kang Emil melaporkan kegiatannya tersebut kepada warga Bandung melalui akun Facebook Ridwan Kamil untuk Bandung, sekaligus sebagai oleh-oleh untuk warga kota yang dicintai. Selama di AS, Kang Emil melakukan rapat kerja, presentasi, diskusi tentang Islam di Indonesia, berpidato, persiapan kerjasama, dan sebagainya. Bertemu dengan berbagai kalangan, mulai dari kalangan universitas, forum bisnis, wali kota gubernur, lembaga, hingga komunitas. Selain itu juga mewakili Indonesia di forum wali kota dunia, World Cities Summit Mayor Forum di New York. Hasilnya antara lain lebih dari 10 perusahaan di AS menyatakan kesediaannya berinvestasi di kota Bandung. Terus Kang Emil pun melakukan rapat kerja dengan Pixar Animation untuk membuka bisnis dengan anak-anak animasi dan ekonomi kreatif di kota Bandung. Kemudian rapat kerja dengan kantor pusat Facebook di Silicon Valley untuk mendesain jaringan online khususnya untuk promosi usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM. Kota Bandung ke dunia dan program magang anak-anak Bandung di kantor mereka. Mereka akan datang ke Bandung Agustus 2015. Juga rapat kerja dengan kantor pusat Twitter. Dan akan ada kerjasama untuk program Smart City berbasis Twitter ke seluruh kota-kota dunia dengan menggunakan Bandung sebagai partnernya. Juga penjajakan anak-anak Bandung untuk magang kerja di sana. Baik, terima kasih Rafif ya bacaannya. Sekarang terjemahnya mana orang Sunda? Siapa yang dari Cimahi itu kemarin? Tetehnya. Kalau tadi kan sudah Rafif. Siapa yang orang Sunda? Cai Melati ya. Oke, silakan. Baca bahasa Sundanya ya. Terjemahan Sundana. Silakan, Neng. Suaranya agak keras, Neng. Oleh Kang Emil di Amerika. Nggak ada gitu? Oke, sedikit aja ini Bu yang baca, nanti halaman berikutnya ya. Oleh Kang Emil di Amerika. Wali Kota Bandung Ridwan Kamil ngalaksanakeun kunjungan kerja ke Amerika Serikat awal Juni 2015. Salila 10 poe ayeuna di Amerika Serikat. Nah, terusin Neng. Loba agenda gitu kan ya? Yang 10 yang ada justru ya. Ini aja baca coba. Mas tolong diambilin dikasihin kan lanjut bahasa Sundanya. Tadi yang Ibu udah dibacain. Salila 10 poe aya di AS, loba agenda kegiatan anu dilakukan ku Kang Emil. Manehna Ridwan Kamil. Secara khusus, Kang Emil melaporkan eta kagiatanana ka warga Bandung ngaluatan akun Facebook Ridwan Kamil untuk Bandung. Sekaligus minangka oleh-oleh ke warga kota anu sekitar sana. Salila di AS Kang Emil ngadakeun rapat kerja presentasi sawala ngeunaan Islam di Indonesia
di antara tatan-tatan gawe barang dan sebagainya. Tepung launjang sawata kanan dimiliki kalangan universitas, pengusaha, wali kota, gubernur, lembaga, dan komunitas. Salian PSLB jadi wakil Indonesia di Kajian Wali Kota Dunia World Swiss Women Mayor Forum di New York. Hasilnya di antaranya baik lebih satu perusahaan di AS menjelaskan kasanggupanana ikut investasi di Kota Bandung. Kang Emil oge melaksanakan rapat kerja jeung Pixar Animation ikut mengawal usaha barudak animasi dan ekonomi kreatif di Kota Bandung. Saterusnya rapat kerja jeung kantor pusat Facebook di Silicon Valley ikut merancang jaringan online khususnya ikut promosi usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM Kota Bandung. Kuliah dunia serta magang barudak Bandung di kantor Maranehna baris datang ke Bandung Agustus 2015. Rapat kerja dengan kantor Twitter serta baris gawe barang bikin program Smart City menggunakan Twitter di kota-kota sekuliah dunia. Sekalian baik ngocel sangkan barudak Bandung bisa magang di dunia. Udah ya. Coba sini Neng foto lagi biar nanti bisa jawab pertanyaannya. Kalau ibu nanya dalam bahasa Sunda bisa nggak? Nih yang dijawab yang 1 sampai 9. Apa yang tidak ada tuh ya? Tadi halaman 10-nya ya? Iya, halaman 10-nya. Gampang ya itu ya. Nah itu halaman 10-nya. Boleh ibu manggil Pak Absen nanti nanya menjawab ini? Hah? Oke kita belajar bareng-bareng aja ya. Kita jawab satu-satu. Ini karena belajar bahasa Sunda, ibu harus ngomong bahasa Sunda juga. Pikeun maham bacaan hasil terjemahan di luhur, tek jawab pananya di handap. Untuk memahami bacaan hasil terjemah di atas, jawablah pertanyaan di bawah ini, ya. Saha wali kota Bandung teh? Pasti sudah tahu ya. Kenapa? Nggak usah. Nanti kita bakal aja dulu ya. Nah nanti pelajaran yang keduanya kita coba kita coba masing-masing. Kemudian katanya iraha jeung rek naon deui inditna ka Amerika Serikat teh, tahu nggak? Kapan dan untuk apa si Kang Emil berangkat ke Amerika? Coba bahasa Sundanya Mas, bahasa Sundanya. Cing. Ya bahasa Indonesia dulu, sok bahasa Indonesia dulu. Bahasa Sunda Bu. Ya boleh bahasa Sunda kalau sudah bisa bahasa Sundanya bahasa Sundanya. Awal Juni 2015, kanggo ngalaksanakeun kunjungan kerja ke Amerika Serikat. Hey, good, bagus ya. Nuhun Kang. Naon bae nu dilakukan di Amerika Serikat teh? Apa yang dilakukan di Amerika Serikat? Boleh yang bukan orang Sunda jawab pakai bahasa Indonesia. Terus? Salila di Amerika teh Kang Emil ngayakeun rapat kerja, presentasi, sawala tahu nggak sawala apa? Bukan, sawala itu bersepakat apa ya? Babadamian apa ya? Musyawarah. Sawala itu musyawarah. Ya. Pintar ya. Sawala nunaan Islam di Indonesia biantara, tahu biantara? Pidato, tatan-tatan gawe bareng. Tatan-tatan apa? Persiapan. Ya, persiapan untuk kerja sama. Jeung sajabana dan lain-lain jeung sajabana tuh.
tepung lawung jeung sawatara kalangan bertemu dengan berbagai kalangan. Ti mimiti kalangan universitas, pengusaha, wali kota, gubernur, lembaga nepi ka komunitas. Selain eta oge jadi wakil Indonesia dina pajemuhan wali kota sadunya. Oke, pertanyaan selanjutnya. Tepung lawung jeung saha wae salira di Amerika Serikat teh. Nah, di sini ada kan dia? Tepung lawung jeung. Jadi ini artinya dengan siapa saja Kang Emil itu bertemu selama berada di Amerika. Ya. Dimiliki kalangan universitas, pengusaha, wali kota, gubernur, lembaga, dan pika komunitas. Nah, alhamdulillah. Bagus. Mas, kamu orang Sunda ya, Mas? Sunda. Nah, pantas ya. Bagus lah. Naon maksudna Kang Emil ngayakeun rapat kerja jeung Pixar Animation teh? Kelewat ya nomor 5 dulu. Naon hasilna tina kunjungan kerja Kang Emil ke Amerika Serikat? Apa hasilnya? Siapa yang bisa jawab? Bisa orang Sunda dulu. Iya, Neng, apa? Perusahaan menginvestasikan di Kota Bandung. Nah, good, bagus ya. Mohon, Neng. Jadi Kang Emil teh mengusahakan atau sebenarnya mempromosikan Bandung ya, supaya para investornya Amerika yang ada di Amerika itu berkenan menginvestkan dananya, sebagian dananya di Kota Bandung gitu ya. Kemudian naon maksudna Kang Emil ngayakeun rapat kerja jeung Pixar di animation. Ya. Ikut kalawang usaha barudak animasi jeung ekonomi kreatif di Kota Bandung. Nah, good. Yang lain ngerti gak? Hah? Ya, ini pertanyaannya, apa maksudnya, kenapa Kang Emil mengadakan rapat kerja dengan Pixar Animation? Nah, tadi kan ada di depan ya bahasa Indonesianya. Jadi Kang Emil itu melaksanakan rapat kerja untuk apa? Membuka usaha Untuk anak-anak yang kreatif yang bergelut di bidang animasi, ya. Kemudian naon maksudna deui Kang Emil ngadatangan ka Silicon Valley teh? Nah, saterusna siapa orang Sunda lagi? Ya, sok Safik. Naon? Nomor genep Fik. Naon maksudna Kang Emil lagi kenapa kerja? Nomor 7. Naon maksudna deui Kang Emil ngadatangan ka Silicon Valley? Di alinea terakhir Fik, di terjemahan. ngedesain jaringan online, Terus promosi usaha mikro kecil dan menengah di menengah selain Kota Bandung, terus dunia jeung program magang anak-anak Bandung di kantor mereka. Terus oke. Jadi apa maksudnya Kang Emil mendatangi Silicon Valley? Kang Emil bermaksud untuk apa di sini? Akan merancang jaringan online katanya kan, khusus untuk mempromosikan usaha mikro kecil dan mikro menengah ya, UMKM di Kota Bandung. Yang selanjutnya nanti akan ada anak magang di kantor Silicon Valley tadi. Jadi Kang Emil tuh ingin juga membuat Silicon Valley di Bandung gitu ya. Nah, nurutkeun hidup, naon kauntungan anak Kang Emil ngayakeun gawe bareng jeung kantor puseur Facebook serta Twitter. Menurut kalian, apa keuntungan yang Kang Emil dapatkan atau kita dapatkan ya keuntungannya ketika Kang Emil mengadakan kerjasama dengan pusat Facebook serta Twitter?
Apa? Di sini kan gini, rapat kerja jeung kantor puseur Twitter deui serta baris gawe bareng pikeun program Smart City nggunakeun Twitter ka kota-kota di sakuliah dunia. Sakalian bari ngocal-ngocal sangkan barudak Bandung bisa magam di dinya. Jadi keuntungannya Kang Emil bekerja sama dengan pusat Facebook dan Twitter itu adalah untuk mengadakan Smart City di di Bandung ya, di mana dia akan menggunakan Twitter untuk jaringan seluruh dunia gitu ya, dan bersamaan dengan itu untuk ngocal-ngocal. Tahu apa? Ada yang tahu ngocal-ngocal? Ngocal-ngocal tuh nyoba-nyoba. Jadi untuk nyoba-nyoba kayak, tapi bukan nyoba-nyoba kayak makanan ya Mas, menjajagi. Ngotal-ngotal itu menjajagi agar anak-anak Bandung bisa magang di kantor Facebook maupun di kantor pusatnya Twitter gitu ya. Ntar, apa lagi ya? Dari kalimat yang bahasa Sunda ini, dari pertanyaan ini, apa yang menurut kalian susah nih dari 1 sampai 9? Bukan 9 ya, sampai 8. Ada nggak kata-kata yang susah? Atau dari apa? Terjemahan ini? Naskah asebut unggal kemana pasti hidup manggihan loba hasil terjemah kecap jeung kalimah anu kurang persis aja ya. Oke, ini ya pelajaran selanjutnya. Ini naskahnya hanya satu yang Kang Emil dulu ya. Baca dulu hasil terjemahan teh, baca lagi hasil terjemahannya, tuluy bandingkeun sing gemet. Nah, kemudian bandingkan dengan teliti ya, jeung naskah aslina. Tadi kan naskah aslinya yang ada dalam bahasa Indonesia itu ya, oleh Kang Emil dari Amerika. Bandingkan dengan terjemahnya ya. Baca deh hasil terjemah, tuluy bandingkeun sing gemet jeung naskah aslina. Jadi baca dulu, baca lagi terjemahan itu, kemudian bandingkan dengan naskah aslinya dengan teliti gitu. Boh unggal kalimahna baik setiap kalimat, boh unggal kecap baik setiap kata. Pasti hidup manggihan, pasti kalian menemui hasil terjemah kecap, hasil terjemah kata, dan kalimat yang kurang persis aslinya. Contoh, dina bahasa Indonesia aya kecap investasi. Tahu investasi artinya? Investasi itu kan menanamkan modal. Jadi maksudnya gini, kalian punya uang 1 juta, kemudian ada ya misalnya gini, ada yang mengajak jualan cilok misalnya, ya. Nah, kalian menginvestasikan uang 1 juta itu menanamkan modal untuk usaha cilok, usaha bersama. Jadi investasi itu menanamkan modal. Kalau menanamkan modal dalam bahasa Sunda, menanamkan modal apa? Menanam apa bahasa Indonesia, bahasa Sundanya? Melak. Tidak ada dalam Sunda melak modal gitu maksudnya. Jadi artinya begini, tidak semua itu kebalikan ya, baik dalam bahasa Indonesia maupun dalam bahasa Sunda yang ada terjemahnya langsung kata. Misalnya kayak gini ya. Abdi lamun kalembur waas ningal sawah hejo lemok gitu. Kalau saya ke desa sangat terkesan sekali melihat pemandangan indah sawah yang menghijau. Nah, waas di sini sebetulnya tidak ada kata bahasa Indonesia waas itu. Waas itu dalam gitu artinya waas itu
apa ya? Gimana ngomongnya ya? Waas itu ketika melihat sesuatu apa ya? Bukan, jauh dari waswas. Enggak, jauh banget Mas. Waas itu apa ya? Bukan Mas, bukan kagum. Mengenang tapi dalam gitu. Ya seperti itu. Waas gitu. Apa ya, susah sekali ya, susah ya, nggak ada kata yang mewakili waas itu, tapi kerasa gitu karena orang Sunda, tapi orang Sunda yang tahu Sunda gitu ya, sehingga ketika orang ngomong gitu bisa ngerasa gitu waas meninggali pemandangan gitu ya, atau misalnya cai curcor di walungan meni waas gitu ya, kelihatan air yang apa ngucur gitu. Nah itu waas itu terkenang atas keindahan gitulah, boleh dibilang begitu gitu. Jadi waas mah seperti itu kalau ditempatkannya. Kemudian ketika kita bilang misalnya ya, duh eta misalnya Neng Ani menikah Yung Yun gitu ya, keur geulis, soleh, pinter. Coba Kayung Yun bahasa Indonesianya apa? Tapi kamu bisa ngerti kan? Apa ibu ngomong begitu? Kayung Yun. Atau misalnya nih, duh Kang Rafi mah Kayung Yun keur kasep teh soleh, pinter, bager. No, bukan naksir, bukan. Kayung Yun itu mumpun gitu apa? Semuanya ada di situ gitu apa ya? Mirip sempurna. Tapi tapi Mas bukan gitu. Jadi Kayung Yun itu makanya kata ibu banyak sekali kata-kata yang tidak bisa diterjemah, hanya bisa diartikan gitu. Kayak tadi ya, investasi itu kan penanaman modal, tidak bisa kita terjemah menjadi melak modal gitu ya. Walaupun yang namanya penanaman itu kan melak, nggak ada melak modal gitu. Nah, seperti tadi, aduh si Neng, misalnya Neng Ani keur geulis teh Kayung Yun pinter, soleh, bager. Komplit gitu paketnya. Misalnya tadi Kang Rafif di soleh, bager, pinter, kasep, itu sudah komplit gitu. Ya, jadi Kayung Yun itu ungkapan untuk orang, tapi khususnya orang yang mendekati sempurna. Nggak ada bahasa Indonesianya. Coba apa kalau ungkapan seperti tadi? Ya, itu mau untuk Kangjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam itu luar biasa itu. Manusia sempurna, kalau jelas kalau beliau sempurna. Kalau kita mah ada ya manusia sempurna. Tapi tadi dari semua kriteria gitu ya memenuhi, jadi paket komplit. Tuh, udah kasep, bager, pintar, soleh, udah itu yang dicari kan? Amin. Nah, seperti itu Kayung Yun. Jadi tadi ya, tidak setiap kata di dalam bahasa Sunda itu bisa diterjemah gitu ya. Nah ini katanya gini, baca deh udah terus di bahasa Indonesia tidak semua nyundakeun atau narjamahkeun komo anu mangrupa artikel atau warta henteu kudu diterjemahkeun sakecap-sakecap ya. Seperti Anda belajar bahasa Inggris, ibu mah bodoh bahasa Inggrisnya tidak pintar. Tapi kan tidak bisa kita mengartikan kata per kata kan? Sama bahasa Sunda juga. Kalau misalnya susah mengartikan kata per kata, jadi artinya harus satu kalimat apa sih isinya gitu, baru kita bisa menjelaskan ya. Kemudian di sini lantaran TKB atau PKB bahasa atau kecap di bahasa Indonesia bisa langsung disundakeun. Nah gitu deh sabalikna ya, tadi udah ibu bilang ya bahwa tidak semua bahasa Indonesia itu harus disundakan gitu ya, tadi contohnya investasi tadi. Kemudian misalnya kayak tempatnya ibu kemarin udah ceritakan, balong gede rasanya kasar misalnya, kalian ngomong sama ibu balong gede nggak enak gitu ya, ngomong sama ibu balong gede, balong ageng gitu ya, gede itu ageng kan, gede itu bahasa Loma. Masih ingat kalian bahasa Loma kemarin belum kasih sistem ibu ya, nanti salah satu ulangan itu contohnya biar tidak susah hafalin bahasa Loma, bahasa lemes dan
Bahasa loba, bahasa lemas, bahasa apa satunya lagi? Bahasa Indonesianya kan kemarin ya. Nanti di share di grup. Nah, jadi artinya karena kalian ingin lemes terus dilemeskan gitu ya. Padahal kalau nama tempat khususnya tidak usah di ya tadi balong gede jadi balong agung gitu ya. Kalau Tegalega, lega itu luas kan, tapi lega mah tidak kasar sih. Jadi tidak apa ya, tidak ya, lega mah masih bahasa yang umum lah ya. Tapi sangeunahna teh urang teh ulah deui ngaranna oge narjemahkeun kudu tetep ngindung kana basa kalimah jeung kecap aslina. Ya walaupun misalnya tadi tidak semua kata bisa diterjemahkan ke dalam bahasa Sunda, tetapi dalam menerjemahkan seyogyanya harus mengikuti kaidah-kaidah bahasanya gitu ya. Upama urang rek nyundakeun artikel coba dibiasakan baca heula eta artikel sakabehna. Jadi dalam kita menerjemahkan katanya baca dulu seluruh artikel seluruhnya, kemudian pecah per alinea gitu ya, per alinea sehingga akan tahu kemana maksud dari arti dari alinea tersebut ya. Artikan sakalimah, artikan per kalimat ya, bukan per kata. Kakara nerjemahkeun kecap-kecapna. Kemudian ieu maham eusi pedaran, pikeun maham eusi pedaran di luhur, pek jawab atau terangkeun pananya di handap ieu. Nah, coba bisa nggak menjawabnya nih? Naon sababna tulisan hasil terjemah sok aya nu henteu persis jeung aslina? Ada yang tahu? Hah? Apa sebabnya katanya tulisan hasil terjemahan itu tidak selalu persis dengan naskah aslinya? Karena tidak semua kata bisa diterjemahkan di dalam aslinya. Jadi kayak tadi investasi berarti bukan jadi apa? Melak modal gitu ya. Kan aneh itu. Aneh banget ya melak modal. Apalagi yang lucu gitu ya kalau diterjemahkan. Kalau bahasa Inggris juga kan suka begitu ya. Kalau diterjemahkan aslinya. Anu narjamahkeun kudu nya apal karena maksud kalimah dina basa anu diterjemahkeun. Cik jentrekeun naon sababna katanya. Sebabnya tadi ya bahwa tesadayana kalimah dina bahasa Indonesia bisa disundakeun oge sabalikna dina bahasa Sunda itu bisa di Indonesiakeun. Sababna maka yang paling penting harus memahami esensi itu apa ya? Makna, betul. Jadi yang penting kita harus memaknai apa sih maksud dari cerita tersebut ya, yang dari para alinea tadi. Narjamahkeun artikel atau warta henteu kudu ditarjamahkeun sakecap-sakecap. Naon sababna? Jadi pada saat menerjemahkan berita katanya tidak perlu diterjemahkan dengan perkata-kata. Naon sababna? Ya karena tidak semua kata-kata bisa diterjemahkan ke dalam bahasa ya maupun sebaliknya kan. Oleh karenanya tadi yang penting ya balik deh jawabannya sama dengan yang nomor 2. Sandajan kitu sangeunahna teh oge ulah deui cik jentrekeun naon ya walaupun terjemahan itu yang penting menerjemahkan esensi tadi ya atau maknanya, tetapi tidak boleh menerjemahkan sekenanya atau ngasal ya. Tetap harus menganut atau mengacu pada isi naskah asli ya gitu. Naon bae anu kudu ditelakukeun upama urang rek narjamahkeun artikel dina bahasa Indonesia karena bahasa Sunda. Nah, apa saja katanya tadi ya? Yang 4 di atas ini tadi yang bisa baca heula artikel, baca per alinea, kemudian artikan per kalimat ya, baru diterjemahkan kecap-kecapnya. Yang angka atau warta anu patena jeung daerah hidup tuluy terjemahkeun kana basa Sunda bandingkeun artikel atau warta aslina jeung beunang narjamahkeun hidup. Nah PR nih. Tahu nggak nih artinya ini? Terangan artikel atau warta anu aya patalina jeung daerah hidup
tuluy tarjamahkeun kana bahasa Sunda. Jadi artinya gini, cari berita yang berkenaan dengan daerah kalian. Berita boleh di koran, boleh di YouTube, boleh di mana ya, boleh di news gitu. Nah kemudian artikan dalam bahasa Sunda. Sanggup tidak? Susah ya. Kemudian bandingkan artikel atau warta aslina jeung bedang nerjemahkeun hideep. Nah, ini ada kemarin juga kan sudah sebetulnya ya yang waktu ibu nyuruh ngarang. Kemudian kemarin juga ada tugas sementara tidak dulu ya, kasihan lah. Keduanya ada adegan bahasa dina radio atau televisi urang mindeng ngadengikeun warta atau iklan bahasa Sunda anu kurang merenah ngarapkeun kecap atau kalimahna. Nah gini katanya, di dalam radio atau televisi kita sering mendengar warta atau iklan bahasa Sunda anu kurang merenah ngarapkeun kecap atau kalimahna. Oh iya, ibu pernah dengar di El Sinta, dia bilang begini, sabab urang sering ngupingkeun berita-berita penting ya, berita-berita penting berarti warta-warta, dia bilang apa ya, warta-warta. Pokoknya ibu tuh lucu gitu dengarnya itu salah tuh. Kalau lupa ya apa ya, kusabab urang sering ngupingkeun warta-warta. Oh, warta-warta kusabab urang sering ngupingkeun warta-warta hari-hari besar nasional tah. Apa diterjemah? Hari-hari agung. Kita ikuti. Ini kalau hari-hari besar ya, coba apa hari-hari besar contohnya? Ya, terus. Ya, pokoknya hari besar tidak hari keagamaan aja mas. Kalau misalnya hari kesaktian Pancasila, hari kebangkitan nasional, hari pendidikan nasional, hari kemerdekaan, itu kan hari-hari besar ya. Dina raragami eling gitu lah kalau nggak salah, bukan ini. Dina raragami eling, poe-poe gede di Indonesia, itu lucu kan? Ya coba yang tidak bisa bahasa Sunda juga ketawa kan? Iya kan? Ketika itu kan? Ini dia bilang tuh dina raraga, coba nanti Indonesia kan ya, mi eling, poe gede, coba aneh kan, poe gede, ini bukan poe aja nggak ada, harus ada usah gitu loh. Iya, iya. Poe-poe itu hari-hari, nah, bla 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 gitu ya. Nah, di nararaga itu dalam rangka ini kan, ini Indonesianya, dalam rangka memperingati hari besar nasional. Ya bla 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 sini ya. Tapi ya, yang ibu ini kan ini nih loh. Ini menjadi poe-poe gede gitu kan. Tidak ada sebetulnya poe-poe gede itu. Apa itu poe-poe gede? Bilang aja tetap bahwa dalam rangka di nararaga eling hari-hari besar nasional, ya terus saja hari-hari besar gitu. Sehingga tidak kehilangan makna. Kalau ngomong poe-poe gede apa? Tidak ada artinya tuh poe-poe gede gitu. Gede apanya? Nggak ada kan? Itu ya, jadi ini kata si naskah ini bahwa tidak semua bisa disundakan gitu ya. Nah ini katanya gini ya, ada iklan yang yang tidak berenah gitu ya. Hayam tatangga sabelah ngadon ngotoran golodog. Tahu nggak itu apa? Ayam tetangga sebelah
mengotori tangga rumah. Dina bahasa Sunda eueuh istilah tatangga sabelah gitu ya. Bisa jadi eta teh mangrupa terjemahan sacerewelena dina bahasa Indonesia tetangga sebelah, mun arek oge tatangga deket anu mangrupa lalawanan tina tatangga jauh. Tapi eta oge carang dipakai dina bahasa Sunda. Umumnya cukup disebut tatangga wae gitu. Jadi ini ada bahasa Indonesia ngomongnya gini, ayam tetangga sebelah, kalau bahasa Indonesia boleh tetangga sebelah gitu kan, artinya sebelah rumah katanya, mengotori tangga rumah. Nah kalau di Sundakannya hayam tetangga sebelah, gak ada tetangga sebelah gitu dalam bahasa Sunda. Nah ini yang aneh gitu ya. Nah kemudian kejadian kasabit geus lumangsung sabaraha tahun. Ya. Kejadian tersebut sudah berlangsung beberapa tahun. Dina bahasa Sunda memang aya kecap kasabit. Tahu arti kasabit? Kesinggung apa ya? Kasabit itu kebawa gitu kalau bisa ada perkara itu kasabit kebawa jadi ke semacam ikut terlibat gitu kasabit itu ya. Di bahasa Sunda kasabit nu nganu harti kasebut tapi henteu makana upang dapakeun narjamakeun kitab tersebut di bahasa Indonesia. Ya, makanya kan tidak semua bisa diartikan atau bisa diterjemahkan ke dalam kecap ya atau ke dalam kata. Malah kecap kasebut oge kurang pernah dipakai dina eta kalimah mah anu mah eta kejadian teh geus lumangsung mang tahun-tahun. Jadi kasabitnya itu ya enggak usah diterjemahkan ya, yang jelas bahwa itu sudah berlangsung lama gitu ya. Gubernur mangrupakeun jabatan politis anu dipilih langsung ku rakyat. Ya, gubernur merupakan jabatan politis yang dipilih langsung oleh rakyat. Kecap mangrupakeun jelas-jelas pengaruh tina bahasa Indonesia merupakan. Dina bahasa Sunda mah cukup dibunyikan dengan mangrupa. Jadi jangan mangrupakeun ya. Anu marna gubernur teh mangrupa jabatan politis anu dipilih langsung ku rakyat. Tahu nggak, bisa nggak membedakan walaupun tidak ngerti mangrupa dan mangrupakeun? Merupakan ya. Kan merupakan itu sebetulnya terjemahnya itu mangrupa gitu. Jadi jangan pakai keun, mangrupakeun mah kayak cerminan gitu, mangrupakeun. Ya. Gaji sagede kitu teu cukup keur nutupan kabutuhan sapopoe ya. Pada bahasa Sunda seperti itu. Gaji sebesar itu tidak cukup untuk menutup kebutuhan sehari-hari. Kalimah di luhur jelas-jelas terjemahan sacerewelena itu ini sejentrengannya gitu ya ya tadi yang terjemahan per kata-kata ya tina bahasa Sunda nyaeta kabutuh atau pangabutuh anu mah gaji sakitu teh cukup pikeun nyumponan pangabutuh sapopoe. Jadi jangan diartikan dengan kebutuhan sapopoe ya, bedanya ya pangabutuh dengan kebutuhan. Urang kudu babarengan dengan jalan kaluarna pikeun ngungkulan masalah tersebut. Nah, kita harus bersama-sama mencari jalan keluar untuk menyelesaikan masalah. Sasaruana jalan keluar dengan bahasa Sunda nyaeta bong bolongan. Ari jalan keluar mah sarua artina jeung panto. Jadi gini, kalau dalam bahasa Indonesia jalan keluar itu apa solusi kan? Ya. Dalam bahasa Sunda jalan keluar pintu gitu. Ya kan? Kalau mau keluar kan melewat pintu kan? Jadi artinya kalau di sini dalam bahasa Sunda jalan keluar itu katanya bolongan gitu. Jadi apa sih jalan keluarnya? Kita meminta nasihat gitu. Bolongan itu bolongan tahu bolongan? Bolongan tuh ini kayak petuah gitu. Petuah teh apa? Tahu petuah? Jadi kalau misalnya ayah ibumu atau gurumu memberikan nasihat itu petuahnya gitu. Atau memberikan selain nasihat memberikan misalnya kita lagi kesulitan gitu ya.
cari jalan keluar. Misalnya gini, mah aku tuh disuruh nerjemahin tugas bahasa Sunda, aku nggak ngerti banget, mama juga kan nggak tahu. Terus kata si mama teh, buka itu Google kan nggak susah gitu ya misalnya. Nah itu teh petuah dari si ibu untuk bisa jalan keluarnya. Dalam bahasa Sunda itu namanya bong-bolongan gitu ya. Nah bahasa Indonesia mah bisa bilang jalan keluar gitu kan jauh banget ketika dalam bahasa Sunda jalan keluar mah pintu gitu. Itu keluar gitu maksudnya ya. Jadi ya banyak hal-hal yang seperti itu gitu ya. Kurang babarangan yang aja udah tadi upama kurang di tengah-tengah kesalahan raguan bahasa Sunda di nanti lain soal kabeungharan kecap tapi soal adegan kecap jeung adegan kalimah deui. Adegan kecap bahasa Sunda tang tu beda jeung adegan kecap bahasa Indonesia kitu jeung adegan kalimahna. Kesalahan nu mindeng kapanggih di antaranya merupakan diterjemahkan dengan mangrupakeun atau ngarupakeun kuduna mangrupa. Ini tadi ya sudah. Pemilihan umum diterjemahkan jadi pemilihan umum anu narwana mah pilihan umum sabab ketika pemilihan dina bahasa Sunda ngandung arti sesa. Iya betul nih ya. Pemilihan ini bahasa Sunda ya, artinya itu sisa gitu. Jadi misalnya gini, ketika ibu mau belanja buah misalnya ya, terus kata si tukang dagang teh karena tukang dagang langanan, bu, ieu mah ulah pemilihan. Jangan bu, ini mah sisa-sisa yang milih yang lalu, jadi itu sisanya gitu. Nah, dalam ada bahasa Indonesia pemilihan umum. Pemilihan umum itu kan memilih boleh memilih legislatif, boleh memilih apa namanya? Presiden atau apanya. Ini kalau misalnya diterjemah menjadi pemilihan karena bahasa Sunda kan kebanyakan ini kan jadi pak gitu kan. Patronnya seperti itu, tapi ini jadi salah gitu kan. Sudah aja ini mah pilihan gitu. Karena tadi kalau namanya di dalam bahasa Sunda pemilihan itu adalah sisa-sisa. Jadi ketika misalnya barang suka ada nih diskon besar-besaran, ini mah ya karena ada sisa-sisa gitu, diskonnya 50% atau 70%. Karena apa? Karena sisa-sisa yang sudah dibeli dulu-dulu gitu. Itu namanya pemilihan kalau bahasa Sunda nih. Jadi jangan karena kayak gini misalnya, kalau bahasa Jawa kan pakai O, bahasa Sunda pakai A gitu kan, ya. Nah kan kadang-kadang jadi terjemahkan pakai O aja kan tidak semua gitu, bahasa dari bahasa Sunda atau bahasa Indonesia di O kan gitu ya. Coba kita ini katanya pek terjemahkan karena bahasa Sunda. Coba kalian tulis. Kita baru saja melaksanakan pemilihan umum. Itu soalnya ya, atau ibu tulis ya. Ditulis nanti tulis bahasa Sunda aja. Kenapa ibu habis ini apa? Alergi debu yang apa? Pekan lalu sampai berat. Ini apa? Debu kapur maksudnya mas? Oh iya ya, harusnya terjemahkan. Terjemahkan ke dalam bahasa Sunda ya. Ya kan namanya biar latihan, biar tahu mas.
Ini tolong ditulis dulu soalnya nanti di apa kalau tidak selesai di PR kan. Ditulis dulu bahasa Indonesianya. Soalnya ini banyak tuh, ada 15. Makanya kalau nggak selesai kita PR kan. Iya. Salah satu bentuk ulangannya selain yang nanti Ibu kasih yang daftar bahasa, nerjemahkan nanti ya. Oh, saya nggak bisa sama sekali Bu. Hah? Coba dulu. Cobain dulu. Ya nanti kan dijawab, nanti harus dihafal. Misalnya si ulangan itu tidak akan keluar dari sini gitu loh. Bagaimana Ibu menilainya itu susah ya? Atau mungkin gini ya, mungkin sampaikan misalnya artikel tentang apa saja budaya-budaya Sunda. Nah nanti pertanyaannya bahasa Indonesia seputar itu, mungkin gitu aja, jadi pengetahuan. Tidak ke harfiah ini mungkin sulit ya bagi orang bukan orang Sunda gitu. Walaupun diapal seperti apa diapalnya ya. Kan beda kalau patron di Inggris, di bahasa Inggris itu kan misalnya kalau kita mau apa namanya ke orientasinya ke waktu, ada present tense, ada present continuous, ada apa namanya past tense gitu kan, yang seperti itu ada patronnya. Yang Sunda itu memang agak susah. Wah.
Disalin dulu aja ya. Bahasa sudah pengangguran ya? Ya. Hah? Kenapa? Kurang kebaca atau foto aja ya? Ya. 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 Nomor 6 apa? Jangan. Iya, Mak. Iya. Ini Ibu sudah kirim di situ di grup. Ini ada apa? Tambahan kosakata ya, vocab kalau di bahasa Inggris mah. Ibu potokan lagi. Ada di grup Mas, Mbak. Ini Ibu kirim tambahan vocab ya. Ya bisa bantu Pak ya. Yang Ibu bingung apa yang harus dinilai dari kalian, Ibu juga paham ya, kalau bukan orang Sunda betapa sulitnya gitu. Mungkin gini ya, untuk pengetahuan bahasa Sunda ini just to know, supaya kamu tahu kalau bukan orang Sunda. Untuk menilai nilai kalian, Ibu akan kasih artikel misalnya gini, macam-macam kesenian Sunda, tapi semua bahasa Indonesia kan. Terus nanti Ibu pertanyaan bahasa Indonesia, apa saja sih misalnya budaya-budaya di Sunda itu. Nah, kayak begitu aja kali ya. Karena kalau orientasi ke sini, Ibu juga kasihan banget gitu kan, tidak
Gini, kalau bahasa Inggris itu ada patron. Jadi misalnya yaitu tadi kalau kita ke tenses ada present tense, ada continuous tense, ada past tense gitu ya. Tapi bahasa Sunda agak sulit kan? Apa sih itu? Bagaimana kalau menerjemah selain dihafal? Nah, menghafal juga akan agak sulit juga gitu. Jadi mungkin ibu tetap harus mengajarkan ini just to know supaya kamu tahu ada pengetahuan itu. Tetapi ketika nilai ulangan, ibu akan bertanya seperti kalian misalnya PPKN, misalnya gini ya, apa tuh cinta bela negara, apa tuh kalau cinta negara, kemudian bagaimana isi naskah pembukaan undang-undang dasar, apa itu sidang BPUPKI kan kayak gitu ya pertanyaannya. Nah nanti yang diulangankan pun kepada kalian untuk ibu ngambil nilai adalah bukan semacam seperti ini terjemah, tapi ini tetap harus dibacakan gitu. Sebagai guru bahasa Sunda, ibu wajib mengajarkan ini ya, agar kalian juga tahu dan mengenal. Tapi untuk ambil penilaian, ibu akan insert di pelajaran ini, misalnya akan cari artikel macam-macam budaya Sunda, misalnya budaya Sunda teh apa saja, kalau misalnya atau macam-macam seni Sunda, ada tarian, ada wayang, ada reog, nah gitu ya. Nah kalian kan baca naskahnya saja, ketika nanti ulangan misalnya ibu sebutkan apa itu reog, nah, kamu sebutkan reog adalah pakai bahasa Indonesia kan. Kemudian apa itu namanya angklung, apa itu calung misalnya, apa wayang. Nah itu kan kamu bisa belajar dengan membaca naskah bahasa Indonesia dan ibu ulangannya bahasa Indonesia juga gitu. Tapi tentang budaya Sunda. Sepakat gak begitu? Karena kalau ibu nanya ini akan kenceng ke otaknya. Menekan otak kamunya kenceng gitu kan. Karena apa? Karena tadi bahasa Sunda nggak punya patron seperti bahasa Inggris gitu kan. Bagaimana kalimat ketika kita belajar tenses, belajar grammar. Ada kata depan, kata belakang. Sebenarnya ada sih ini. Tanah kacau lagi kalau diajarin sama ibu undak-unduk basa itu. Apa sih undak-usuk basa? Ya itu ada kata parantir kecap gitu ya. Apa itu parantir kecap? Ya tadi gek biuk gek biuk bung sare ambahar itu parantir kecap. Nah kan agak sulit kalau diajarkan kepada bukan orang Sunda itu. Itu aja ya. Jadi wayah nate apa ya? Wayah nate konsekuensinya karena ini mata kuliah pilihan yang secara diknas wajib, jadi kalian sabar menerimanya. Satu dulu ya. Ibu tidak akan menilai dari yang susah. Ini mah diajarkan just to know saja supaya kalian tahu dan mengenal. Untuk penilaian supaya semuanya punya hak yang sama, pertanyaannya bahasa Indonesia tapi tentang budaya Sunda. Paham ya? Ya tadi misalnya contoh kesenian di daerah Sunda Jawa Barat, ya tadi ada apa? Angklung, calung, reog, apa lagi? Angklung, calung, wayang misalnya. Terus nanti ada wayang adalah bla 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 bla. Tarian topeng misalnya atau tarian serimpi disebutin. Nah nanti bisa ibu nanya nih sama kalian, apa saja kesenian yang ada di Tatar Sunda? Nah kalian jawabnya adalah bahasa Indonesia. Sehingga orang Jawa, orang Makassar bisa kan menjawab itu kalau belajar. Jadi penilaian akan sama. Karena kalau kayak gini orang Sunda yang diuntukkan orang Sunda belum tentu juga. Orang Sunda juga kan tidak pernah lintas Sunda gitu ya. Sepakat ya begitu ya? Oke. Oke, mungkin pekan depan hari ulangan biasanya pekan keberapa? Ibu akan ngasih ke kalian tapi ini mah tetap ya dikerjakan. Terserah mau pakai Google, pakai apa? Jawabnya ya PR ini tetap dikerjakan. Tapi ini dikumpulin ya ininya. Atau jangan dulu dikumpulin sekalian aja. PR yang ini, yang tadi yang Ibu fotokan yang ada 15 kalimat, yaitu tetap jadi PR. Ya tadilah, bagaimanapun kewajiban guru bahasa Sunda ya harus mengajarkan seperti itu gitu. Tetapi untuk penilaian ya tadi supaya semua apple to apple dan paralel, mau orang Jawa, orang Makassar, orang Padang, semuanya punya hak yang sama dalam nilai kan.
Ibu akan bertanya tentang artikel akan diajarkan. Jadi yang akan bahan ulangan itu nanti pertanyaan bahasa Indonesia. Tapi tentang seni Sunda gitu atau tentang kesundaan, ya. Paham nggak maksudnya? Oke, sepakat ya? Oke, tapi tetap pelajaran ini kalian perhatikan karena sikap Anda memperhatikan pelajaran ini menjadi nilai, menjadi penilaian buat kalian. Karena kata Bu Ayu, kan Ibu baru kan nih ngajar SMA ya, nanti itu ada sidang untuk nilai-nilai yang kurang. Nah yang akan besar itu adalah pengamatan. Tapi untuk bahasa Sunda Ibu juga harus adil karena di sini banyak tidak orang Sunda, tidak banyak yang orang Sunda, dan orang Sunda pun juga tidak pintar gitu bahasa Sundanya. Ibu akan ngambil yang tadi gitu pertanyaannya ya. Mudah-mudahan Ibu akan nyari naskahnya pekan depan. Itu sebenarnya di luar, itu kebijakan Ibu sendiri di luar Diknas. Karena sebenarnya kalau pelajaran bahasa Sunda ya harus mendalami bahasa Sunda gitu. Tapi melihat medan di kelas seperti ini sangat tidak adil gitu kalau seperti itu ya. Nah belum apa-apa kan sudah ngarahuh begitu kan. Boleh saya, Ibu absen dulu ya. Ibu absen dulu ya. Abi Arsena Dimyati, Ahmad Fadli. Silakan Mas. Ahmad Hafiz, Ahmad Supriyadi, Aisyah Nuraini, Amartia Ahmad Atmawijaya, Amir Dinar Nusantara, Arifah Sri Damaryanti, Cai Malati, Davin Elisir, Fadam Al-Fariji, Fauji Ismail, Fajluna Jinah Nafisah, Kartika Gilang, Kema Saulia, Hairani, Maria Sofi, Michelle, Muhammad Atman, Muhammad Fauzan, Muhammad Rafif, Nuriwati Putri, Raida Vila, Rifki Muhammad Firmansyah, Siti Maryam, Sri Wulandari Puspadewi, Safik Abdurrahman, Taraka,
Apa dia ini? Ini nanti ada yang minta tolong dititip ke itu ya, ke apa? PU ya. Ini nggak tahu nih punya siapa nih, ketinggalan juga nih. Terus yang buku besar yang biasanya ibu ini, ya. Ya. Oh ini ada nih. Kenapa? Iya, titip Neng. Ini ibu di mana nih? Ini ya? Dua ini. Iya. Nuhun Neng. Baik anak-anakku sekalian, barusan sudah bel ya. Ini pelajaran terakhir, kemudian PR-nya tidak usah dikumpulkan, satukan dengan yang 15 ini. Apa, mohon maaf kalau ini menekan tapi ibu tidak menekan. Apapun silahkan ya cari terjemah ini. Tapi tadi jalan keluarnya untuk nilai, ibu tidak akan nyuruh terjemah ya. Itu seperti kalian membaca teori-teori yang dalam bahasa Indonesia supaya nanti untuk penilaian jadi fair gitu ya. Baik, terima kasih kehadirannya. Mohon maaf atas segala kurangan. Dari Taufik Hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kasih sama-sama. Silakan kalau mau duluan, nggak usah nunggu ibu. Neng Sofi, ini ada yang apa? Nggak tahu punya siapa? Iya, nggak tahu punya siapa tuh? Iya, hapus saja mas.
Non mas. Tolong Pak. Yang direkam itu cuma kelas 1 aja. Oh yang lain. Oh ya.